Hadirin wahidin, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor yang intinya antara lain adalah 1. Volume air akan menyusut jika suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Peristiwa tersebut disebut dengan anomali air. Yang kedua, kesetaraan kalor mekanik menyatakan bahwa 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Yang ketiga, kalor dapat dipindahkan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi teori kinetik gas yang tujuannya adalah 1. Mampu menganalisis persamaan gas ideal berdasarkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Yang kedua, dapat menganalisis persamaan gas ideal. Yang ketiga, dapat menganalisis persamaan ekuipartisi energi. Selanjutnya, kecepatan kuadrat rata-rata lambangnya VR kuadrat, ditulis sebagai V kuadrat, dan tekanan di dalam ruang adalah P sama dengan Px sama dengan Py sama dengan Pz. Sehingga tekanan gas dalam ruang tertutup akan menjadi persamaan, lihat pada layar. Px sama dengan 1/3 mv kuadrat dalam kurung N per V. Jadi, tekanan gas di dalam sebuah ruang tertutup bergantung pada kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Ketiga, pengaruh energi kinetik partikel terhadap suhu. Ditinjau dari persamaan gas ideal, variabel keadaan yaitu tekanan P, suhu T, dan volume V memiliki hubungan yang sangat erat. Dari anggapan gas ideal, setiap partikel memiliki energi kinetik. Persamaan pengaruh energi kinetik partikel terhadap suhu itu ditunjukkan dengan persamaan EK sama dengan 3/2 K kali T. Nah, persamaan di atas adalah persamaan energi kinetik sebuah partikel gas yang bergantung pada suhu gas tersebut. Tentunya energi kinetik gas dalam persamaan di atas adalah energi kinetik rata-rata gas. Sehingga persamaan ini dikenal dengan persamaan ekuipartisi energi. Khususnya ini berlaku untuk gas monoatomik seperti untuk gas helium, neon, dan argon. Adapun gas-gas diatomik seperti H2, O2, dan N2 tidak dapat dianggap sebagai sebuah partikel lagi, tetapi merupakan dua partikel yang bergerak bersama-sama. Untuk gas-gas diatomik pada tekanan rendah dan suhu rendah, energi kinetik 3/2 kT dari hasil eksperimen diperoleh pada suhu sedang energinya 5/2 kT dan suhu tingginya menjadi 7/2 kT. Kenapa demikian? Nah, pada suhu sedang, molekul gas diatomik selain dapat bertranslasi juga dapat berotasi. Jika gerak translasi dapat diuraikan menjadi 3 komponen, rotasi pun dapat diuraikan menjadi 3 komponen. Dapat diketahui, rotasi pada sumbu X menghasilkan nilai yang sangat kecil karena sumbu rotasi melalui sumbu kedua partikel. Rotasi terhadap sumbu Y dan sumbu Z menghasilkan energi kinetik rata-rata 2,5 kT sama dengan K kali T. Jadi, ketika molekul diatomik melakukan gerak translasi dan rotasi, maka energi kinetiknya menjadi, lihat pada layar.
EK sama dengan 3/2 KT tambah KT sama dengan 5/2 KT. Ketika suhu molekul gas diatomik dinaikkan lagi, suhunya menjadi lebih tinggi dan kedua partikel gas diatomik tersebut akan bervibrasi atau bergetar sepanjang sumbu penghubungnya. Energi kinetik pada suhu tinggi menjadi EK sama dengan 3/2 KT tambah KT tambah KT sama dengan 7/2 KT. Nah, dari pembahasan tersebut di atas, saat bertranslasi, berotasi, atau bervibrasi, molekul diatomik memiliki energi kinetik yang berbeda. Jadi secara umum persamaannya menjadi EK sama dengan F kali setengah K kali T. Dengan F-nya adalah derajat kebebasan. Energi dalam dan kecepatan partikel gas. Telah kita ketahui bahwa partikel gas ideal senantiasa bergerak, sehingga setiap partikel memiliki energi kinetik. Energi kinetik partikel gas inilah yang nantinya berperan sebagai energi dalam gas. Energi dalam suatu gas didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam sebuah tabung tertutup. Jika di dalam sebuah ruang tertutup terdapat N molekul gas, energi dalam gas memenuhi persamaan. Lihat pada layar. U sama dengan N kali EK sama dengan N kali F setengah KT. Dengan U adalah energi dalam, EK adalah energi kinetik rata-rata molekul gas. Energi dalam memiliki satuan yang sama dengan satuan energi kinetik, yaitu bersatuan Joule. Untuk gas monoatomik dengan derajat kebebasan 3 atau F sama dengan 3, energi dalamnya ditulis sebagai berikut. Lihat pada layar. U sama dengan 3/2 NKT. Untuk molekul gas diatomik yang dapat memiliki derajat beberapa lebih tinggi, dapat memiliki energi dalam yang lebih besar. Untuk F sama dengan 5, persamaannya menjadi U sama dengan 5/2 NKT. Untuk F sama dengan 7, U-nya sama dengan 7/2 NKT. Dari energi kinetik partikel, dapatlah ditentukan energi dalam gas. Dan energi kinetik partikel gas dapat menentukan akar rata-rata kuadrat kelajuan atau VRMS. Kecepatan VRMS ini disebut juga sebagai kecepatan efektif yang ditulis sebagai berikut. Lihat pada layar. VRMS sama dengan akar V kuadrat. Nah, jika ditinjau kembali persamaan ekuipartisi energi, maka persamaannya menjadi VRMS sama dengan akar 3kT/m. Dengan mR adalah massa relatif molekul gas, Na adalah bilangan Avogadro, dan R tetapan umum gas. Maka persamaannya bisa kita tulis menjadi VRMS sama dengan akar 3RT/m. Dari persamaan keadaan gas ideal, dapat juga diketahui bahwa persamaan PV sama dengan NKT. Untuk 1 mol partikel gas akan menjadi V kali V sama dengan KT. Nah, ditinjau kembali, maka persamaan VRMS sama dengan akar 3P/ρ. Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan semakin besar massa jenis suatu gas dalam ruang tertutup, semakin kecil pula kelajuan partikelnya.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran mengenai teori kinetik gas pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Hukum Boyle berlaku untuk suhu tetap yang persamaannya tekanan kali volume sama dengan C. Yang kedua, hukum Gay-Lussac berlaku untuk A, tekanan tetap atau isobarik, persamaannya volume per suhu sama dengan C. B, volume tetap atau isokorik dengan persamaan tekanan per suhu sama dengan C. Yang ketiga, energi dalam adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat dalam sebuah ruang tertutup. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi, tetap semangat belajar. Salam sehat.